Hello guys, welcome back with me today. Kali ini gue akan memberikan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Apa ya? Jawab nakama. Yay. Ya, jawab nakama. Video jawab nakama ini adalah video yang gue buat untuk menjawab semua pertanyaan yang dikirim ke gue lewat sosial media gue, lewat komen di video-video gue, atau kalian-kalian semua yang message Nathanistic di fanpage. Yang kalian yang tanya-tanya di situ, gue akan jawab di sini. Dan tentunya jika gue perlu menjawab satu pertanyaan itu dengan full satu video, gue akan membuat satu pertanyaan untuk satu video. Dan itu untuk yang jawabannya ribet, itu satu video untuk satu pertanyaan. Dan tapi jika kalau misalnya pertanyaan itu nggak ribet, gue akan membuat satu video itu untuk banyak pertanyaan. Jadi random, kadang gue akan bikin satu video banyak pertanyaan, atau satu video untuk satu pertanyaan. Oke, dan kali ini gue akan membahas tentang Raftel. Gue akan menjawab salah satu pertanyaan nakama Nathanistic, yaitu soal Raftel. Ini menarik banget. Tapi sebelumnya gue sorry banget, gue belum sempat screenshot dia tanya di Facebook. Sorry banget. Jadi waktu itu gue memposting sebuah pertanyaan di banyak grup One Piece yang gue ikutin. Gue tanya, video apa yang kalian inginkan dari gue untuk mengawali tahun ini? Dan ada salah satu orang yang menjawab, tolong dong soal Raftel. Nah, akhirnya ini menarik banget, karena menurut gue bahasan soal Raftel ini itu nggak ada habisnya. Kenapa bisa gue bilang nggak ada habisnya? Karena Raftel itu masih ngambang, nggak ada kepastian soal Raftel. Yang jelas, Raftel itu adalah pulau yang satu-satunya pernah dikunjungin oleh Gold De Roger. Maksud gue adalah orang yang pernah kesana itu adalah Gold De Roger. Dan itu menimbulkan banyak pertanyaan banget untuk nakama-nakama di Indonesia maupun di luar. Memang jadi persoalan yang cukup complicated. Jadi ketika gue mendapatkan pertanyaan ini, gue langsung searching juga, dan banyak jawaban dan teori-teori yang bermacam-macam. Ada yang bilang Raftel di ujung dunia, ada yang bilang Raftel itu adalah One Piece, ada yang bilang Raftel itu nggak ada yang bilang Raftel itu hanya hayalan semata, makanya nggak pernah ada yang kesana, hanya Gold Roger. Dan dia bilang Raftel itu cuma hayalan Gold Roger. Ada juga yang bilang Raftel itu adalah pulau di mana bajak laut dilahirkan. Dan masih ngambang sih. Yang jelas, yang bisa gue pastikan dari beberapa teori yang gue lihat, beberapa video-video YouTubers luar yang membahas soal Raftel juga, yang bisa aku clearkan adalah beberapa hal, yaitu yang pertama, Gold Roger pernah kesana, dan satu-satunya bajak laut yang kesana adalah Gold Roger. Dan yang kedua, nggak sendiri, satu kru bajak laut Gold Roger pernah kesana. Yang ketiga, Whitebird pernah ditawari jalan menuju ke sana oleh Gold Roger, tapi Whitebird menolak karena tujuan dia udah terpenuhi. Dia menjadi bajak laut adalah untuk menciptakan suatu keluarga yang dia inginkan, dan dia udah terpenuhi, jadi ya dia nggak terlalu tertarik dengan Raftel. Cuman itu yang bisa gua confirm, karena yang lainnya nggak pasti. Jadi gua sorry banget buat yang nanya soal Raftel. Cuman banyak petunjuk-petunjuk kuat sih. Jadi ini gua akan kasih pendapat gua soal petunjuk-petunjuk kuat yang bahasanya agak ada sangkut pautnya dengan Raftel. Yaitu yang pertama, gue mau kasih tahu kalau hanya Nico Robin yang bisa membaca poneglyph yang ada di One Piece. Yang kalau misalnya kalian tahu, poneglyph yang gue maksud itu adalah batu-batu yang pernah dilihat di Alabasta, ingat? Nah, itu batu itu ada tulisan-tulisan yang gak ada yang bisa baca, cuma Robin doang. Terus yang di Pulau Langit, nah itu batu-batu tersebut itu cuma bisa dibaca oleh Nico Robin gitu. Dan menurut gue ini ada sangkut pautnya sama Raftel. Yang kedua, Raftel ini satu-satunya bajak laut yang mengunjungi Raftel ini adalah Gold Roger. Dan yang seperti gue bilang tadi, satu kru ikut semua, Rayleigh, Shanks, Buggy. Dan yang menjadi pikiran gue adalah kenapa Shanks dan Buggy tidak kesana lagi? Karena mereka udah pernah kesana kan. Terus kenapa mereka nggak kesana? Dan kalau memang benar-benar itu One Piece, mereka bisa aja kesana dan mendeklarasikan bahwa gue udah menemukan One Piece. Kenapa nggak gitu? Berarti ini adalah Raftel itu bukan, gue bisa bilang Raftel itu sebenarnya bukan One Piece. Tapi jangan mentah-mentah ya pernyataan gue tadi. Bisa jadi Raftel itu juga One Piece, karena Raftel itu ada yang bilang Raftel itu ujung dunia, jadi masih ngambang sih. Dan yang ketiga, ini pendapat dari salah satu admin Nathanistic sih. Itu opininya bahwa bisa jadi Shanks adalah the guardian of Raftel. Dialah yang menjaga Raftel itu terjaga. Tapi sekali lagi itu hanya teori. Jangan ditelan mentah-mentah. Oke? Dan mungkin itu aja yang bisa gue jawab soal Raftel, karena sebenarnya Raftel ini ada bahasan yang unik, tapi bahasan yang unik ini adalah bahasan yang tidak akan pernah habis. Jadi mungkin kalian yang penasaran sama Raftel, ada juga artikelnya di Nathanistic. Klik aja nathanistic.com, cari itu, search Raftel. Itu ada teman gue, admin gue di Nathanistic yang sudah membuat artikelnya dengan sangat baik dan sangat bagus.
Teorinya juga bagus banget. Di situ dia menjelaskan bahwa dia berteori bahwa reptil itu mungkin yang ada di situ ada pohon buah setan. Di mana ada buah ada pohon dong. Nah, dia berteori bahwa di situ ada banyak pohon buah setan. Cuman di situ. Nah, itu keren banget. Oke, that's all guys, that's all. Jangan lupa buat kalian semua yang mau nanya gue, bisa lewat sosial media gue, bisa lewat komen aja di bawah, bisa juga lewat Nathanistic, fanpage Nathanistic, atau bisa komen juga di website Nathanistic. Oke, silakan klik thumbs up di bawah untuk like video ini dan subscribe me for more video like this. Thank you so much for watching. God bless for you all. See ya.